Syukur kepada Tuhan buat anugerahnya, buat kesehatan dan kesempatan, buat hikmat yang Tuhan terus tambahkan. Hingga malam ini kita berjumpa lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cita Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan yang mengatakan warisan yang sejati. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan, bila ketulusan sejati dibentuk di dalam hati kita, ketulusan itu akan terbentuk juga di dalam hati orang lain yang mengenal kita atau orang yang dekat dengan kita. Saudara, ketulusan nenek Lois dan Eunike, ibu Timotius, telah membentuk satu kepribadian dalam diri seorang pemuda yang bernama Timotius. Dan ternyata iman yang diwariskan ini adalah iman yang merupakan teladan dari para leluhur iman Israel, sebagaimana yang dituliskan di dalam surat Ibrani pasal 11. Iman dari para pendahulunya, mulai dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yusuf, Musa, dan banyak para nabi-nabi lainnya. Iman nenek moyang yang dapat dipertahankan melalui banyak penderitaan, seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 36-37, yang mengatakan ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Saudara, inilah panggilan iman kita, mewariskan teladan iman bagi anak-anak dan cucu kita, bagi generasi kita. Warisan ini tidak boleh terputus. Warisan ini tidak boleh terputus. Ibarat mata rantai, tidak boleh terputus di tangan kita. Atau ibarat pelari stafet, jangan sampai terputus di tangan kita. Atau ibarat pesan berantai, jangan sampai kabur dan hilang di mulut kita, di perkataan kita. Sebagaimana amanat agung Yesus menjelang kenaikannya ke surga, agar menjadi saksi, agar kita menjadi saksi, agar murid melahirkan murid, maka sangat perlu membangun antusiasme bersaksi. Karena warisan iman bisa kita dapatkan dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, tetapi juga dari keteladanan iman, dari teman-teman, dari sahabat kita, dari teman pertumbuhan rohani kita, dari para rohaniawan. Wariskanlah hal-hal yang akan tersimpan di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, iman yang hidup adalah iman yang dapat menjadi teladan, iman yang dapat mewariskan. Syukur untuk iman yang terus Tuhan tumbuhkan di dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami selaku gereja, juga di tempat di mana kami bekerja dan melayani. Kami bersyukur untuk firman yang telah menggerakkan hidup kami, Injil yang terus menyemangati hidup kami, menyemangati pekerjaan kami, usaha, rumah tangga, atau keluarga kami, hingga nanti mencapai semua bangsa, atau menjangkau semua bangsa. Hari ini kembali kami menjadi teladan, menikmati lembaran sejarah hidup kami, dalam sejarah bekerja, sejarah melayani, berjuang bersama di tempat kerja, bagi anak-anak cucu dan studi hingga masa depan keluarga kami. Kiranya setiap aktivitas kami memuliakan nama Tuhan. Kawal hidup kami dalam beristirahat malam. Buat saudara kami yang dirawat di rumah sakit, atau yang sebagai perawat atau sebagai dokter, saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah,
dan di ruang-ruang perawatan. Kami percaya Tuhan ada di sana. Tuhan ada di rumah kami. Dan lewat doa kami saat ini, kami terhubung lewat saudara kami dimanapun berada. Demikian juga bagi orang tua kami dalam usia lanjut, keluarga kami di kampung dan dimanapun berada. Kami juga terhubung melalui doa-doa kami setiap saat. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami. Juga terima kasih untuk setiap orang-orang yang setia mendoakan kami. Di atas semuanya itu, Ibu Bapa, buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.